Udah jam 8, gue harus buka acaranya. Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng saya Yusuf Kamal. Yes Bapak Ibu, acara yang spesial. Dan memang acara ini kami kemas spesial untuk Anda semua. Bapak Ibu, jangan kemana-mana, tetap di situ. Bapak Ibu, pastikan Bos. Anda selalu Bos ikut. ikut apa? Jadi host. Jadi host, mau terkenal? Iya dong. Mau bareng terkenal? Bareng. Aduh, gak ada di skrip. Tambahin satu. Ya udah, coba tes dulu. Tes nih. Iya, tes. Bapak Ibu, ya tetap di sini. Jangan kemana-mana. Kenapa? Karena kita mau dapat sesuatu yang luar biasa hari ini. Yes. Temanya apa, Bos? Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, kalau kita tetap di sini, Di rumah aja. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di tubuh, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. wow, luar biasa. Pagi pujiannya, hari ya. yang cerah dan selalu semangat kalau di pagi Yes, hari ya. benar sekali. Kita akan masuk di dalam acara kita, bincang-bincang kita hari ini. Temanya tadi apa, Bos? Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi Roh Kudus ya. Dan sekarang juga kita sudah punya narasumber yang luar biasa. Narasumbernya sih sama seperti minggu lalu, tapi yang pasti narasumber luar biasa kita tetap gembala kita panggilkan Kak Rudi. Kak Rudi. Oke. Halo Kak, Haleluya. selamat pagi Kak. Halo, Kak. Selamat pagi, Kak. Silakan duduk, Kak. Oke. Gimana kabarnya nih Kak? Sehat dan selalu antusias. Wow, itu luar yang biasa. kita pengen dengar ya. Sehat dan selalu antusias. Yes, Kak, kita boleh langsung aja ya Kak ya, kita ngobrol. Ya. Kebetulan kan kemarin kita udah ngobrol tentang kenaikan Yesus. Ya. Di situ Kakak sharing mengenai 3 hal. Yang pertama, Yesus menyelesaikan misinya di bumi. Ya. Yang kedua, dia menyiapkan mansion buat Betul, kita. mansion, Mansion ya. Yang ketiga, dia menjanjikan penolong buat kita. Betul ya Kak ya, Betul. sekarang kita akan ngobrol. Ah. Tapi kan mansion itu nggak serta-merta kita jadi Kristen pasti dapat dong Kak. Ya. Harus menjalankan misi yang diminta oleh Yesus. Iya. Dan misinya juga nggak gampang. Itu kita butuh penolong, betul nggak Kak? Betul. Itu seperti apa ya Kak ya? Boleh dijelasin nggak Kak buat kita Kak? Ya. Jadi ketika Tuhan naik ke surga dengan dicurahkannya Roh Kudus itu berkaitan sekali. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan naik ke surga, pesan terakhir Tuhan berkata begini, kamu jangan kemana-mana, kamu tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Walaupun mereka punya berita yang luar biasa, siapakah Yesus, tapi untuk menyampaikan berita itu, mereka perlu Roh Kudus untuk menyampaikannya. Itu sebabnya mereka perlu 10 hari lockdown. Lockdown ya. Lockdown, nggak kemana-mana. Mereka hanya menanti Roh Kudus. Jadi mungkin seperti yang kita alami hari ini. Jadi pertanyaannya begini Kak, bagaimana dan kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Boleh dijelasin mungkin Kak sama kita? Ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga dan Yesus pesan supaya tidak kemana-mana, murid-murid itu sehati bertekun berdoa bersama-sama di kamar loteng Yerusalem. Dan pada hari yang ke-10 Tuhan mencurahkan 10 hari penantian mereka. Tuhan mencurahkan. Kalau dari kebangkitan Tuhan,
50 hari, makanya disebut Pentakosta. Di bahasa Indonesia sudah jadi Pantekosta. Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi Pantekosta. Nah, itu mereka alami ketika mereka taat menantikan kedatangan Roh Kudus. Jadi pada saat menanti-nantikan itu mereka bertekun dan sehati di dalam doa. Jadi sebenarnya saat kita ini lockdown saat ini, sebenarnya kesempatan kita untuk terus bertekun dan sehati dalam doa ya Kak ya. Iya. Sebetulnya kesempatan kita ngalami PSBB atau apalah orang menyebutnya atau lockdown, itu kesempatan buat kita untuk bukan berarti nggak bisa ketemu siapa, untuk melakukan apa. Justru ini kesempatan yang spesial. Kita menanti-nantikan janji-janji Tuhan Luar biasa. digenapi dalam hidup kita. Ya. Jadi waktu pada saat kalau lanjut lagi nih ya Kak ya, Ya. pada saat murid-murid itu bertekun, sehati dalam doa, kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Ya, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka berkata-kata, dan kata-kata mereka itu memuliakan Allah. Dan saat itu di Yerusalem, karena ada perayaan hari Pentakosta, semua orang dari berbagai bangsa yang beribadah kepada Yahweh, kepada Allah Israel, berkumpul untuk merayakan itu. Dan ketika murid-murid memuliakan Allah, mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru, itu orang-orang kaget. Kenapa? Karena murid-murid itu berkata-kata memuliakan Allah dan dengan berbagai bahasa. Wow. Berbagai bahasa. Ya, Berkata-kata, tadi saya garis bawahi berkata-kata. Artinya dengan kata lain bersaksi. Ya, Bersaksi, menceritakan semua kebaikan yang Tuhan berikan betul. kepada kita. Oke. Nah, jadi pengen tahu, Bos, kalau misalnya disuruh bersaksi, jangan mengelak, Bos. Bersaksi di Harus gereja. bersaksi ya. Bersaksi seperti apa sih Kak? Ada contohnya gak sih Kak? Iya, Kalau nah itu kan orang-orang tujuan Roh Kudus diberikan. Oke. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bersaksi artinya apa? Bersaksi pertama yang paling penting siapa dan apa perbuatan Tuhan. Bersaksi yang umum kita alami adalah bersaksi di gereja. Oke. Ya, ya. Bersaksi di Tapi, gereja. Tunggu dulu. Oh. Bukan hanya itu. Bersaksi juga kepada mereka yang belum kenal siapa Yesus Tuhan itu. Ada contohnya dong ini ya. Saksikan berikut ini. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sangat menyertai saya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya adalah seorang pendidik, tapi saya memiliki kesukaan yaitu berjualan. Dengan modal yang sangat sedikit, saya bisa semakin mengembangkan kreativitas saya dalam berjualan. Ya. Saya punya jualan namanya Gamet Noodle, kalau mau pesan juga boleh ya. Dengan modal yang sedikit itu, tapi sangat membantu saya memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya tentunya. Saya juga selama COVID-19 ini memiliki kreativitas yang lain, yaitu menjual barang-barang bekas saya yang dikumpulkan dan dijualkan lewat sosmed. Daripada sosmed kepoin orang, mending menjadikan sumber berkat. Jadi saya jual di situ, puji Tuhan menghasilkan uang dan bisa memberkati saya dan memberkati bahkan keluarga saya di kampung. Jadi di tengah kondisi ini pun, ketika kita memiliki kepekaan terhadap penyertaan Tuhan, kreativitas Tuhan akan muncul dan akan menjadikan berkat bagi kita sendiri, bahkan bagi sesama, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mantap. Dan misi kita, Shalom. Nama saya Anton, mewakili dari kreatif tim GPDI City on Hill Lembang. Saya mau sedikit cerita nih, kenapa bisa ada di tim kreatif. Padahal saya bukan orang yang kreatif. Saya merasa saya bukan orang yang kreatif. Melukis saya nggak bisa, ya, nyanyi nggak bisa, apalagi main musik. Cuman karena saya ingin melayani Tuhan. Jadi saya melihat satu kesempatan pada saat kemarin, saat pandemi, saat gereja diharuskan untuk beribadah online. Di situ saya melihat satu kesempatan untuk saya bisa melayani Tuhan, yaitu dalam bidang videografi. Walaupun ya tentunya saya juga bukan orang video, saya nggak punya sama sekali basic videografi.
Cuman karena keinginan yang kuat aja untuk melayani Tuhan, makanya saya mulai belajar. Sampai saat videonya sudah mulai upload beberapa kali, di situ saya baru mulai sadar bahwa tidak mungkin saya yang tidak memiliki basic videografi bisa belajar secepat itu kalau bukan karena gerakan Roh Allah, kalau bukan karena Roh Kudus. Seperti yang lagu baru saya nyanyikan, ada gerakan Roh Allah. Begitupun dalam bidang usaha saya pribadinya. Saya berusaha di bidang kuliner yang tentunya banyak dibantu oleh istri saya yang cantik itu, tahu kan? Istri saya yang cantik dan jago masak, sis mau udah tahu. Juga satu lagi saya bergerak di bidang konstruksi. Nah, saya mau cerita di bidang konstruksi. Tidak mungkin juga sama, mustahil juga buat saya pribadi sebagai orang yang hanya lulusan SMA bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun dari nol beberapa bidang bangunan seperti ruko, rumah tinggal, gudang, bahkan resort sudah pernah Tuhan percayakan. Itu pun tidak mungkin kalau bukan karena gerakan Roh Allah, kalau bukan karena Roh Kudus. Tentunya saya juga banyak belajar dari orang tua saya yang basicnya adalah toko bangunan. Jadi memang saya memiliki DNA di bidang konstruksi. Tapi yang lebih dahsyat saudara, seperti yang Kak Rudi sering katakan, bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita memiliki DNA ilahi. So, jangan pernah putus asa. Terus belajar dengan penuh semangat, biarlah gerakan Roh Allah yang akan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Oh, itu ternyata saksi ya. Itu bersaksi seperti itu. Bersaksi Ya? seperti itu. Wah, luar biasa sekali itu Kak. Jadi merinding nih. Tapi kan Kak, kalau saya nih sebenarnya orangnya pendiam nih Kak. Nih sampai kena di sini. Saya orangnya pendiam. Terus kalau misalnya saya bersaksi, takutnya malah saya nanti diolok-olok mungkin Kak sama orang, enggak sih Kak? Nah, inilah yang harus dimengerti ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa yang harus disaksikan, bahkan bagaimana cara bersaksi, Roh Kudus akan menolong kita. Jadi gak usah takut. Roh Kudus, ingat, Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, kalau disindir tetap bersaksi. Takut tetap bersaksi juga. Wah, rema banget ya berarti buat kita ya. Kalau gitu kita harus tetap fokus sama Roh Kudus. Ya, Betul. kita akan tetap kembali berbincang-bincang tetap di sini Di rumah aja. Amin. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Ya, kembali lagi bersama dengan kami bincang-bincang bareng Kak Rudi. Masih tetap bersama saya Yusuf dan rekan saya Adi. Seru sekali Kak ya. Tadi kita sudah berbicara di sesi awal tadi dan boleh Iya. dilanjutkan Kak. Nah, kita lanjutkan tadi ya tentang Kisah Rasul pasal 2. Ketika orang-orang menganggap para murid itu mabuk pada saat itu, Petrus berdiri. Bayangkan, siapa Petrus ya? Dia berdiri berkhotbah dan hari itu 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. 3.000 orang. Wow. Apa yang saya mau katakan di sini? Tidak peduli latar belakang, tidak peduli profesinya apa. Tapi kalau Roh Kudus datang kepada seseorang, memenuhi seseorang, orang itu akan memiliki yang disebut dengan supernatural capacity atau capability. Wow. Artinya apa? Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan supranatural. Agree. Ada yang mengalir Yes. dari tempat yang tinggi melalui di dalamnya dan melalui dirinya. Wow. Jadi saya mau tambahkan dulu. Pentingnya kita memiliki Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Apapun masalah yang ada di dunia ini, seberat apapun juga. Tapi ingat, itu sebenarnya masih natural. Tapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa supranatural itu bekerja dan kayak mengalir di dalam kita. Amin. Amin. Artinya mungkin sesuatu yang kita pikir bahwa ini kayaknya nggak akan bisa deh kita lalui. Atau mungkin ada orang-orang di luar sana atau di rumah Anda berpikir bahwa saya lagi dalam keadaan berat. Dan kayaknya saya nggak mampu. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk Anda. Iya. Begitu ya Kak ya? Ya. Nah, coba ya kita lihat kelanjutannya. Di Kisah Rasul pasal 3 ini luar biasa. Petrus dia suka sembayang, ada waktu sembayang dan dia mau pergi sembayang ke bait Allah. Di bait Allah itu ada orang yang sekian lama ditaruh di situ untuk meminta-minta karena dia punya masalah. Dia lumpuh di situ. Ketika dia melihat Petrus, dia mengharapkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya. Namun Petrus berkata apa? Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalannya. Dan seketika itu juga orang yang lumpuh itu berjalan dan apa? Dia memuliakan Allah. Amen. Dan dampaknya apa? Sesudahnya begitu banyak orang tambah percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi Kak, bisa nggak sih kepikiran cerita bagaimana bagaimana Petrus melakukan itu? Itu kan karena Petrus. Dia kan murid Yesus. Dia yang dapat curahan Roh Kudus langsung pada saat itu. Apakah yang lain nggak bisa? Nah, yang paling penting bukan hanya cara kita menerima Roh Kudus. Yang paling penting itu adalah syarat orang menerima Roh Kudus. Ini yang paling penting. Karena banyak orang sekarang sibuk dengan cara berdoa, cara ini untuk menerima cross. Yang paling penting dulu syaratnya. Dan di Kisah Rasul pasal 2 itu juga Petrus menjelaskan syarat untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Petrus berkata begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini dijanjikan bagi semua orang, bahkan bagi keturunan kita. Artinya siapapun bisa menerima karunia Roh Kudus. Syaratnya apa? Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat yang membuat kita berbalik kepada Tuhan. Dan ketika kita bertobat, kita akhirnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan dalam pertobatan dan iman, kita menjadi punya kualifikasi. Kita memberi diri dibaptis dan mereka lah yang layak menerima karunia Roh Kudus. Amin. Wow. Saya sangat diberkati dengan sharingnya Kak Rudi di hari ini. Sangat terima banget ya Kak ya. Tapi Kak, itu kan untuk lingkup pribadi nih Kak. Kalau misalnya ngobrol tentang lingkup yang lebih luas seperti jemaat, lingkungan kita, gimana Kak? Tunggu dulu. Oke. Oke. Di rumah aja.
Ngapain? Gak apa-apa main bos. Udah duduk lagi. Kak tadi Kak lanjutin lagi dong Kak. Yang tadi pertanyaan tadi Kak yang tentang itu. Kalau di lingkungan yang lebih besar, lingkungan jemaat atau lingkungan masyarakat itu jadi seperti apa Pak? Oke ya. 120 murid bertekun, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan memuliakan Tuhan. Nah, kemudian apa? Petrus berkhotbah. Mereka kan pengen, kaget. Dan 3.000 orang. Mereka bertobat, mereka beriman, dan akhirnya Tuhan tambahkan jadi jemaat yang baru. Nah, saya pengen kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, ini kehidupan orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita lihat inilah gereja mula-mula ya. Saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan ini luar biasa. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari perhatikan ya. Ketika Roh Kudus memenuhi bukan hanya pribadi tapi gereja, apa yang terjadi? Mereka sungguh-sungguh mengalami, mentaati yang disebut dengan hidup dalam kasih. Mereka mengasihi Allah. Mereka bertekun dalam firman Tuhan. Tapi mereka juga mengasihi sesama. Mereka hidup dalam persekutuan. Mereka memecahkan roti. Mereka makan bersama. Bahkan saling mensupport kebutuhan satu dengan yang lain. Hari ini saya mau bicara tentang kasih. Bukan kasih yang sulit dipahami. Tapi kasih yang real. Kasih yang nyata. Seringkali kalau kita ngomong kasih, kalau omdo lah, omong doang. Tapi coba lihat ya, mereka tuh sampai berani menjual milik mereka dan berbagi. Lihat ya, mereka melakukan ini kenapa? Karena mereka telah menang dari apa? Cinta diri sendiri. Tapi untuk berbagi, orang juga harus mempunyai sesuatu kan? Gimana kita mau berbagi kalau kita nggak memiliki sesuatu? Artinya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang produktif. Bukan orang malas. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka orang yang produktif. Nah, yang kedua, yang saya pengen tekankan hal ini, ketika kita hidup dalam kasih, sebetulnya kita itu yang kedua, kita Tuhan mau bergerak dalam Roh Kudus. Artinya kita memiliki supernatural capacity atau capability. Artinya kita memiliki kapasitas, kemampuan supernatural. Dan lihat, yang Tuhan ajarkan lewat Alkitab, kita bergerak dalam Roh Kudus, itu ada 3. Kita bergerak dalam karunia-karunia manifestasi Roh Kudus. Itu kita bisa belajar dalam 1 Korintus 12. Ada karunia iman di sana, ada karunia kesembuhan, ada berkata-kata, menafsirkan bahasa roh, dan segala karunia kita bisa pelajari nanti. Yang kedua, mereka memiliki karakter Roh Kudus. Artinya apa? Buah roh itu nyata.
kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sampai penguasaan diri nyata dalam hidup mereka. Karakter itu nyata sekali. Jadi bukan hanya karunia, karakter. Namun kalau orang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, saya mau tambahkan, bukan hanya karunia, bukan hanya karakter, tapi juga kreativitas. Wow. Mereka memiliki kreativitas dari Roh Kudus. Itu kreativitas yang diberi kepada Adam di Kejadian 2 untuk menaklukkan dan memerintah bumi. Itu diberikan kepada di Keluaran 31 kepada Bezalel dan Aholiab ketika mereka harus membangun kemah tabernakel yang sama yang Musa lihat seperti ada di surga. Ada kreativitas untuk menghasilkan, menciptakan sesuatu. Itu. Oke, jadi orang yang penuh oleh Roh Kudus itu tidak melulu harus fasih berbahasa roh dan beribadah atau bersekutu ya Kak? Iya, Ya. yang pasti juga harus produktif dong Kak ya. Ya, Sama seperti Paulus ngomong, orang malas nggak tidak bisa boleh makan. Ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi mari yuk kita nyatakan bahwa kita mengasihi tidak hanya di mulut saja. Jemaat mula-mula mereka bisa berbagi karena mereka punya. Dan tidak bijaksana juga sih kalau kita berbagi sampai kita melarat, sampai kita habis-habisan, itu nggak benar. Yang benar adalah kalau kita mau berbagi, kalau kita mau mengasihi, marilah kita tingkatkan produktivitas kita. Marilah tingkatkan apa yang kita punya supaya kita bisa berbagi. Jadi kuncinya adalah produktivitas. banget produktif. Ya. Mengulang yang tadi Kak Rudi sampaikan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu harusnya memiliki kapasitas supranatural. Ya. Ya kan, supranatural capacity. Yang pertama adalah hidup dalam karunia manifestasi Roh Kudus. Ya. Yang kedua, memiliki karakter Roh Kudus. Ya. Ya, dalam buah-buah roh. Dan yang ketiga adalah memiliki kreativitas. dari Roh. Yang gak kalah penting Yang ya. gak kalah pentingnya ya, kreativitas. Dia didasarkan atau berdasarkan dari produktivitas. Ya. Maka muncul kreativitas. Yes. Great. Ya. Jadi saya rindu jemaat kota di atas bukit, City on a Hill Church, menangkap lagi visi Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Apa visi Tuhan buat kita? Membangun generasi yang unggul dan cemerlang di komunitasnya. Sekali lagi, membangun generasi yang unggul dan cemerlang di komunitasnya. Apa artinya, saudara? Saya pengen saudara kita ini orang Pantai Kosta. Yang pertama, kita ini harus sadar ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya kapasitas, kemampuan supranatural. Dan apa yang terjadi? Ketika kita punya kapasitas atau kemampuan supranatural, cirinya ada dua. Apa cirinya? Berkata-kata dalam karunia Roh Kudus. Dan yang kedua nih, perhatikan. Buat saya ini bisa jadi pengilhaman buat kita. Berkarya-karya dalam kreativitas Roh Kudus. Berkata-kata dalam karunia Roh Kudus dan berkarya-karya dalam kreativitas Roh Kudus. Wow. Gila, Luar biasa. banget nih. Hari ini saya diterangi lagi nih. Banget kita nih dapat remanya Dapat nih. remanya ya. Aduh, saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak nih tentang Roh Kudus nih, Bos. Iya. Tapi waktu juga ya yang membatasi kita. Tapi tenang saja, kenapa? Karena walaupun kita dibatasi oleh waktu, tetap Roh Kudus akan terus menuntun kita melakukan Betul semuanya. sekali Bapak Ibu. Wow. Yes, Kak. Amin. Dan untuk menutup acara ini, saya undang Spinap Crew untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Dan saya nanti minta Kak Rudi untuk menutup doa. Acara ini. Di kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus raja. Api kemuliaannya
Yesus adalah Raja. Amin. Setiap lidah, kata firman Tuhan, akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut mengakui siapakah Yesus. Dia adalah Tuhan. Namun hari ini masih banyak orang yang belum mengenal siapakah Yesus. Dan sekarang dia mengutus kita gerejanya untuk menyampaikan misi Allah yang sudah rampung, yaitu mengampuni dosa manusia. Dan dia datang memberikan misi ini kepada kita. Nah sekarang kita gerejanya ada untuk menyampaikan misi ini. Selain kita rindu buat tempat yang sudah disediakan buat kita, kita juga mau taat melakukan misi Tuhan. Dan misi ini lebih dari sekedar mission impossible. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa meyakinkan orang tanpa kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa dari Tuhan. Itu sebabnya mari siapkan hati kita. Terus meminta, Tuhan penuhkan aku terus. Penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Hanya karena dengan Roh Kudus-Mu aku dapat melakukan semua ini. Mari angkat hati kita. Saya percaya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya lebih lagi. Mau mengurapi kita, memenuhi kita senantiasa. Supaya dalam hidup kita boleh hidup dengan karunia-karunia supranatural. Supaya dalam hidup kita memiliki karakter-karakter ilahi. Buah-buah roh nyata dalam hidup kita. Namun Tuhan juga mau kita secara praktis, ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita penuh kreativitas supaya kita produktivitasnya tinggi dan kita bisa berbagi baik kepada keluarga, saudara seiman, bahkan kepada orang yang membutuhkan. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Mari angkat hati kita mulai berdoa dan menyembah Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang telah datang ke dunia menyelamatkan kami, membuat kami dapat bertobat dan percaya kepadamu. Dan Engkau berjanji kepada mereka yang sungguh-sungguh bertobat, percaya kepadamu, dibaptis. Kepada mereka dijanjikan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, untuk membuat kami berbeda, untuk membuat kami memiliki kemampuan supranatural, kapasitas supranatural untuk menghadapi segala hal dalam kehidupan, untuk melakukan misi Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, kami berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus akan terus mengajar kepada setiap pribadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus mencelikan mata, membuka hati, sehingga setiap jemaat, setiap orang yang menyaksikan acara ini terbuka untuk Roh Kudus. Hamba berdoa, apapun masalah jemaat, apapun masalah saudaraku yang menyaksikan hal ini, mungkin dia terbelenggu, terikat, baik oleh dosa atau apapun juga, hamba berdoa Roh Kudus yang sama, yang sanggup menginsafkan kami akan dosa, menjamah setiap saudara hamba, sehingga mereka sadar mereka orang berdosa dan mereka perlu juru selamat. Dan di kolong langit ini hanya ada satu juru selamat yang olehnya kita, oleh kami, dan oleh kami semua dapat diselamatkan, itu nama Yesus. Orang boleh berbalik kepada Yesus, percaya kepada Injilnya, menerima dalam hidupnya, dan Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Hamba berdoa sekarang kepada mereka yang telah siap, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhkanlah mereka dengan tanda berbahasa dari bahasa yang baru dari Roh Kudus. Biar mereka boleh hidup dengan karunia-karunia, dengan karakter yang terus diubahkan, bahkan kreativitas yang terus bertambah-tambah di dalam nama Yesus. Siapa yang haus, datanglah kepada Yesus, dan Dia memberikan air Roh Kudus-Nya. Maka dari dalam hidupmu mengalir aliran air kehidupan, karunia, karakter, bahkan kreativitas untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima Roh Kudus dengan iman di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang menyempurnakan apa yang Kau telah mulai.
Dan kami mengucap syukur. Mari tadakan kedua belah tanganmu. Sekarang terima berkat Tuhan. Di akhir ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau memiliki kapasitas supranatural. Engkau memiliki kemampuan supranatural. Engkau dapat melakukan hal-hal yang besar. Engkau penuh dengan karakter ilahi. Engkau tidak kekurangan karunia. Bahkan kreativitas surgawi melimpah atas engkau. Untuk engkau berbuat segala sesuatu. Apa saja yang engkau buat berhasil. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Dan sekarang Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini. Sebagai pembangun kota di atas bukit. Sebagai pembawa misi ilahi. Misi kekal dari Bapa. Itu sebabnya biarlah kehidupanmu yang dipenuhkan dengan Roh Kudus diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang terima Roh Kudus dan semua orang yang memiliki kapasitas supranatural berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan specially thanks buat Kak Rudi. Yes, Kak Rudi, thank Terpuji you nama banget. Tuhan. 3 hal Ya. yang tadi Kak Rudi sampaikan. Memiliki karunia manifestasi roh, memiliki karakter roh, dan memiliki produktivitas roh. Yes, jangan kemana-mana, terus bersama-sama dengan kami. Tetap di sini. Di rumah Cadang. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Happy Sunday. Haleluya. God bless all crew. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati karunia Roh Kudus.